Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya tumbuhan berbiji. Lalu ada lumut, terus ada pakis atau paku. Tumbuhan berbiji ini nanti dibagi dua lagi. Ada yang tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme, dan ada tumbuhan yang berbiji terbuka atau gimnosperme. Nah, semua jenis tumbuhan ini itu nanti berkembang biak melalui dua cara. Yang pertama ada vegetatif, yang kedua ada generatif. Vegetatif itu adalah perkembangbiakan melalui bagian tubuh tumbuhan tanpa melalui perkawinan atau fertilisasi, melalui daunnya, batangnya, atau mungkin nanti akarnya. Sementara generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan atau fertilisasi. Nah, pada video pertama, kita sudah ngebahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, di video kali ini yang kita bahas nanti adalah perkembangbiakan generatif terutama pada angiosperme. Perkembangan generatif pada tumbuhan itu terjadi melalui fertilisasi atau pembuahan sel sperma dan sel telur. Sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dan ini butuh alat reproduksi. Alat reproduksi pada tanaman itu adalah bunga. Oke, ini pada tanaman yang berbiji. Berbiji terbuka ataupun berbiji tertutup. Nah, bunga yang telah dibuahi kalau dia pada berbiji tertutup nanti akan berkembang biak, akan berkembang menjadi buah yang di dalamnya terdapat biji. Disebut berbiji tertutup karena bijinya ini tertutup oleh buah, berada di dalam buah. Biji ini ketika kita tanam, maka dia akan tumbuh menjadi individu yang baru. Nah, karena alat perkembangbiakannya adalah bunga, maka di video ini yang pertama kita bahas itu adalah bagian-bagian bunga. Oke? Semangat belajar. Oke. Bagian-bagian bunga yang kita bahas itu merupakan bagian dari bunga yang lengkap, yang di dalamnya terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina sekaligus. Nah, yang pertama kita ngebahas yang alat kelamin jantannya dulu. Itu berupa benang sari namanya. Terdiri atas yang atas ini itu kepala sari, lalu kemudian yang tangkainya disebut nanti sebagai tangkai sari. Gabungan keduanya itu benang sari. Kalau di gambar ini benang sarinya ada 6. Nah, benang sari ini itu berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Terus yang di tengah ini nanti kita sebut sebagai putik. Terdiri dari bagian atasnya itu kepala putik. Kemudian di antara kepala putik, di bawah kepala putik terdapat tangkai putik. Terus bagian yang bulat dan besar di bawah ini nanti kita sebut sebagai bakal buah. Dan di dalamnya terdapat bakal biji. Gabungan semuanya ini nanti kita sebut sebagai putik yang berfungsi sebagai alat kelamin betina. Nah, selain alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, pada bunga itu juga terdapat bagian-bagian lainnya yang berfungsi nanti untuk mendukung proses pembuahannya. Yang pertama ada namanya mahkota bunga. Nih yang besar. Jadi yang paling besar dari bagian bunga itu adalah mahkotanya, yang biasanya warnanya cerah dan mencolok. Apa fungsi mahkota ini? Mahkota bunga berfungsi untuk memikat serangga. Sebagai perhiasan dari bunga untuk memikat serangga agar serangga nanti datang ke bunganya. Tujuannya apa? Karena proses penyerbukan pada bunga nanti bisa dibantu oleh serangga. Terus kemudian ada kelopak yang berwarna hijau di bagian dasar bunga. Nah, kelopak ini berfungsi untuk melindungi bunga saat bunga masih berupa kuncup. Terus ada dasar bunga yang persis berada di bagian bawah bunga. Ini berfungsi sebagai tempat menempelnya bunga. Dan terakhir, paling bawah ada tangkai bunga. Nah, inilah bagian bunga. Nah, kalau kita perhatikan pada ujung kepala sari itu nanti banyak terdapat serbuk yang begitu halus yang nanti kita sebut sebagai serbuk sari.
Ini kalau kita perbesar, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, serbuk sari ini itu berisi sel kelamin jantan atau sel sperma yang nanti akan membuahi sel telur. Nah, sebelum terjadinya proses pembuahan, maka akan didahului oleh menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik itu nanti kita sebut sebagai penyerbukan. Nah, penyerbukan ini sendiri itu dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan asal dari serbuk sarinya. Ada yang disebut sebagai penyerbukan sendiri. Ini kalau seandainya serbuk sari dan kepala putik itu berasal dari bunga yang sama, berada pada bunga yang sama, pada satu bunga yang sama. Dari kepala sari ini serbuk sarinya berasal, lalu kemudian menempel pada kepala putiknya sendiri. Terus ada yang disebut dengan penyerbukan tetangga. Ini sebutan kalau seandainya serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda tapi masih pada pohon yang sama. Oke, jadi serbuk sari berasal dari bunga yang ada di sebelahnya. Misalkan dari bunga atas ini, lalu kemudian serbuk sarinya menempel pada kepala putik yang berada pada bunga di bawahnya. Ini disebut sebagai penyerbukan tetangga. Lalu kemudian ada penyerbukan silang. Ini istilah untuk penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga yang sejenis tapi pohon yang berbeda. Jadi bunga ini berasal dari pohon yang berbeda, dari satu pohon ke pohon yang ada di sebelahnya. Kemudian ada lagi yang disebut penyerbukan bastar. Nah, ini sebutan jika seandainya serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda varietas tapi masih satu spesies. Yang kuning ini adalah bunga lili, yang pink ini juga bunga lili, tapi varietasnya beda. Yang ini varietas yang berwarna kuning, yang ini varietas yang berwarna pink. Nah, kalau seandainya terjadi penyerbukan dari yang warna kuning ke yang pink atau sebaliknya, maka penyerbukan ini kita sebut dengan penyerbukan bastar. Biasanya penyerbukan seperti ini nanti akan menghasilkan individu baru yang bunganya merupakan pencampuran dari kedua warna ini. Biasanya. Oke, ini adalah jenis-jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Yang pertama, ada yang nanti kita sebut sebagai entomogami. Ini adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga, misalkan lebah. Nah, ada ciri-ciri bunga yang bisa dibantu penyerbukannya oleh serangga. Yang pertama, bunganya harus memiliki warna cerah dan menarik, ya, agar serangganya mau datang ke bunga tersebut. Lalu kemudian, bunga tersebut memiliki nektar atau madu. Terus, bunga tersebut memiliki serbuk sari yang lengket. Lebah ini sebenarnya niat awalnya bukan untuk membantu dia datang ke bunganya, bukan untuk membantu bunganya melakukan penyerbukan. Bantuan itu terjadi tanpa sengaja, tanpa disadari oleh lebahnya. Lebah datang ke bunga ini tujuan awalnya untuk mengambil nektar atau madu, karena nektar itulah yang menjadi makanannya serangga. Sewaktu dia hinggap ke bunganya, serbuk sari yang halus dan lengket akan menempel pada tubuh serangga. Sehingga ketika serangganya terbang ke bunga yang lainnya, maka serbuk sari yang dia bawa bisa menempel pada kepala putik pada bunga yang lain. Di gambar ini kelihatan kalau badan-badan lebahnya ditempeli oleh serbuk sari. Kalau seandainya kurang jelas kelihatan serbuk sarinya, kita bisa lihat gambar berikutnya ini. Nah, di sini kelihatan jelas, di kepala lebahnya ada banyak sekali serbuk sari yang menempel. Serbuk sari yang menempel ini berasal dari kepala sari yang merah-merah ini, oke, dari bunga tersebut. Sehingga ketika dia terbang ke bunga yang lain, serbuk sarinya akan ke bawah. Selain lebah, serangga lain yang membantu bunga untuk menyerbukan itu adalah kupu-kupu, karena kupu-kupu makanannya juga nektar bunga. Kemudian yang kedua, ada
penyerbukan yang dibantu oleh burung. Kita menyebutnya sebagai ornitogami. Apa ciri-ciri bunga yang dibantu penyerbukannya oleh burung? Yang pertama, ukuran bunganya haruslah besar, sehingga mampu menahan beratnya burung. Lalu kemudian memiliki nektar yang banyak, ya karena yang mau makan nektarnya burung. Dibandingkan serangga, ya burung makannya lebih banyak. Terus kemudian mahkotanya berbentuk trompet, agar nanti paruh burung yang panjang bisa masuk ke dalam bunga. Terus satu lagi, bunganya nggak berbau. Ini ciri-ciri bunga yang dibantu penyerbukannya oleh burung. Sama halnya seperti serangga, burung ini awalnya nggak berniat untuk membantu. Niat awalnya adalah untuk makan atau menghisap nektar bunga. Ketika paruhnya masuk ke dalam bunga yang berbentuk trompet, nanti serbuk sarinya akan menempel pada paruh burung. Sehingga ketika burungnya pergi ke bunga lain, serbuk sarinya jadi ikutan ke bawah. Terus yang ketiga, ada penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Kita menyebutnya sebagai chiropterogami. Nah, ciri-ciri bunga yang dibantu oleh kelelawar itu yang pertama menghasilkan nektar. Ya, karena beberapa jenis kelelawar itu juga menghisap nektar dari bunga. Lalu kemudian ada baunya agar tercium oleh kelelawar. Jadi bau pada bunganya nanti akan tercium oleh kelelawar. Terus kemudian yang paling penting harus mekar pada malam hari. Karena kelelawar ini keluarnya mencari makannya hanya pada malam hari. Siang hari mereka tidur. Contoh bunganya misalkan bunga kaktus seperti gambar ini. Bunga kaktus itu akan mekar pada malam hari dan menarik kelelawar untuk menghisap nektarnya. Dan secara tidak sengaja, serbuk sari akan menempel pada mulut kelelawar, sehingga nanti terbawa ketika kelelawar menghisap nektar bunga yang lain. Kemudian ada juga penyerbukan yang dibantu oleh angin, disebut sebagai anemogami. Ini penyerbukan yang terjadi dengan bantuan angin. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu angin itu yang pertama, tangkai bunganya panjang dan mudah bergoyang. Contohnya bunga jagung. Itu tangkai bunganya menjulang ke atas. Dan ketika ada angin, tangkai bunga ini akan bergoyang sehingga serbuk sarinya akan lepas. Diterbangkan angin dan menempel pada kepala putik jagung yang berada di bagian tengah batang jagung. Jadi pada jagung bunganya berada di puncak, di pucuknya, sementara kepala putiknya, bakal buah yang akan dibuahinya berada di bagian tengah dari batang jagung. Kemudian bunganya berukuran kecil, terus tidak menghasilkan nektar sehingga tidak menarik serangga. Selain jagung, contoh lainnya adalah padi. Nah, ini bunga padi. Kalau kita ngelihat bunga padi akan kelihatan kalau bunga ini ukurannya memang sangat kecil. Ya seukuran bulir padi itu sendiri. Ini bunganya. Terus yang keluar ini adalah kepala sarinya dari bunga padi. Terus yang terakhir, ada penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Kita sebut sebagai antropogami. Ciri-cirinya, yang pertama, bunganya berumah dua. Arti bunga berumah dua, bunga jantan dan bunga betina terpisah. Jadi ada bunganya yang hanya jantan saja, terus ada bunganya yang betina saja. Sehingga jarak antara benang sari dengan putik itu sangat jauh. Nah, karena sulit melakukan penyerbukan, maka dibantu oleh manusia. Nah, ini biasanya dilakukan pada tumbuhan-tumbuhan yang memang nilainya tinggi. Terus bisa juga bunganya lengkap, serbuk sari dan putiknya berada pada satu bunga, namun serbuk sari sulit bertemu dengan kepala putik. Biasanya karena posisi kepala putiknya jaraknya terlalu jauh atau terlalu tinggi dibandingkan benang sarinya. Apa contoh tanaman yang dibantu oleh manusia? Yang pertama ada vanila. Oke? Kalau nggak dibantu, maka nggak dihasilkan buah vanila. Terus yang kedua ada anggrek. Nah, biasanya anggrek
dibantu oleh manusia tujuannya untuk mengawinkan dari satu jenis anggrek ke jenis anggrek yang lain, sehingga dihasilkan anggrek dengan corak yang baru. Oke, ini contohnya. Ada lagi contoh lainnya, yaitu buah salak, bunga pada buah salak. Itu juga sulit mengalami penyerbukan sehingga dibantu oleh manusia. Oke, inilah jenis-jenis penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Sip, kita cukupkan dulu video kali ini. Mudah-mudahan paham dengan apa yang Kak sampaikan. Jangan lupa tonton video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.